Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Sallu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan dan juga diperkenankan untuk dapat melaksanakan kembali puasa di bulan suci Ramadan di tahun ini. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, di era seperti sekarang ini, di tengah-tengah tantangan atau tekanan hidup yang begitu luar biasa, tantangan mental health itu semakin nyata. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, biasanya orang akan lebih fokus kepada kesehatan fisik, padahal kesehatan mental itu juga sangat penting. Makanya Allah memberikan resep manajemen dalam kesehatan mental, yaitu melalui puasa. Ya, karena puasa itu merupakan solusi spiritual yang ilmiah yang paling tepat. Karena dalam puasa kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kunci dalam kesehatan mental itu adalah keyakinan, keimanan yang kuat. Nah, kenapa di sini pengaruh puasa dengan mental health, dengan kesehatan mental tersebut? Karena ketika puasa dipenuhi dengan penuh keyakinan, kita akan lebih tawakal. Nah, di dalamnya nanti kita akan lebih berserah diri kepada Allah, dan bahwa kita selalu merasa bahwasanya ketika puasa tersebut hati kita lebih tenang karena lebih banyak mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam ayat tersebut dapat kita fahami bahwasanya hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan merasa tenang, hati kita akan merasa nyaman, tentram. Makanya ketika menghadapi ujian hidup yang begitu berat, ketika kita mengingat Allah, ketika semua diserahkan pada Allah, maka apa yang terjadi? Hidup kita akan lebih nyaman. Lalu mengapa puasa ini sebagai bentuk self-care terbaik? Yang pertama, karena dalam puasa, ketika kita puasa itu bisa mendetoks emosi. Jadi bukan hanya mendetoks pencernaan saja, tapi juga bisa mendetoks emosi. Ya, karena ketika kita puasa, kita lebih sadar, ya, menyadarkan kita bahwa kita selalu diawasi Allah. Bisa saja kan ketika kita puasa makan di pojokan kamar atau apa, tapi itu tidak kita lakukan karena tadi penuh keyakinan, dan di sini kita bisa mengontrol emosi kita. Bahwa kita ingin sesuatu bisa kita kontrol, apalagi tentang amarah yang biasanya ketika hari biasa kita lebih reaktif, mungkin gampang ketika mendengar komentar yang pedas atau omongan-omongan yang enak, kita gampang sekali marah, emosi. Tapi ketika puasa kita bisa meredamnya karena bisa selalu ingat ini, saya sedang puasa, jangan marah dan lain sebagainya. Jadi dengan hal ini ketika puasa tersebut kita bisa lebih mengontrol emosi kita. Karena secara ilmiah pun, secara sains, ketika orang sedang berpuasa itu hormon endorfinnya itu akan keluar, akan lebih baik. Jadi memperbaiki hormon endorfin kita sehingga ketika seseorang sedang puasa itu hatinya akan lebih nyaman, damai, senang, bahagia. Dan ketika puasa itu akan lebih menstabilkan hormon kortisol, di mana hormon ini lebih ke mendatangkan stres, dan ini distabilkan. Makanya ketika kita puasa yang kita rasakan apa? Lebih damai, tenang, nyaman, dan lebih bahagia tentunya. Dan selain bisa mengontrol emosi, puasa juga akan menumbuhkan harapan-harapan. Ketika kita melakukan tadarus, melakukan mungkin nanti zakat, sedekah dan lain sebagainya, itu ada harapan bahwasanya semoga dapat pahala dari Allah, semoga dosa kita diampuni, semoga juga dibukakan pintu maaf Allah dan lain sebagainya. Puasa juga kita bisa belajar bahwasanya ketika kita melakukan sahur dan imsak, di situ kita menahan, berhenti untuk makan dan minum.
Kenapa kita yakin, kita kuat? Karena kita punya harapan bahwa kita nggak akan kelaparan selamanya kan? Karena nanti akan ada maghrib tiba, waktu buka akan ada. Maka pelajaran ini dapat kita pahami ketika hidup banyak permasalahan itu pasti akan ada solusi. Makanya sebagaimana firman Allah, inna ma'al usri yusra, di dalam kesusahan, kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ketika lapar nanti juga akan datang kok waktu buka. Ketika ada permasalahan banyak pasti nanti akan ada solusinya. Nah, selain itu, ketika itu semua bisa kita kontrol tentang menahan emosi, tentang penuh harapan. Ketika puasa kita tuh akan mengganti mode otak kita yang tadinya kurang banyak hal atau mungkin banyak yang kurang kita pahami. Di sini kita bisa ke lebih syukur, dan syukur inilah bisa menstabilkan kesehatan mental seseorang. Sahabat-sahabatku, kita sesama perempuan ya, jadi harus saling menguatkan dan harus membuat sesama perempuan ini kesehatan mentalnya terjaga. Jangan sampai sama perempuan justru menjatuhkan mental perempuan yang lain. Jadi sisterhood atau woman power woman itu harus kita terapkan betul. Jangan sampai sama perempuan kita justru menjatuhkan dengan teman kita sepele. Mungkin ketika sahabat-sahabat bicara mungkin guyon, kamu kok sekarang gemuk sih, muka kusam dan lain sebagainya. Mungkin bagi kita guyon, dan mental orang itu beda-beda ya, jadi hati-hati. Bisa jadi kita guyon seperti itu, tapi teman atau sahabat yang kita bilang tadi hanya seperti itu bisa menangis semalaman atau mungkin merengek pada suaminya untuk membeli skincare, padahal untuk membeli nasi dan lauk pauk aja sangat repot. Makanya yuk kita bareng-bareng bukan hanya menjaga kesehatan mental kita, tapi juga harus bisa menjaga kesehatan mental sahabat-sahabat kita gitu. Dan jadi selain itu untuk menjaga kesehatan mental kita raih kebahagiaan kita sendiri. Pengen bahagia tapi menunggu dibahagiakan orang lain terlalu lama. Jadi bahagiakan diri kita sendiri. Kalau memang bahagia itu simple. Kalau memang nanti ketika berbuka beli cilok atau mungkin membeli seblak yang pedas itu bisa menaikkan mood, bisa bikin kita bahagia, lakukan saja. Dan jangan lupa agar kesehatan mental kita terjaga, kirim juga Fatihah untuk diri kita. Jadi jangan cuma fokus mendoakan orang lain, tapi doakan juga diri kita. Jadi kirim ila rohi wal jasadi, nama kita sebutkan setiap sholat fardu, atau mungkin bisa sehari sekali ya. Selain kirim Fatihah, afirmasi, biasakan afirmasi setiap hari. Pokok pundak kita bahwa kita kuat, saya bisa, saya bahagia, saya berharga, saya pasti mampu menghadapi semuanya. Itu sangat pengaruh, karena dari afirmasi baik itu akan merespon positive thinking ya, pikiran kita yang baik. Sehingga apa? Jadi hati-hati ketika pikiran itu adalah doa. Apa yang terjadi itu apa yang kita pikirkan terus menerus akhirnya mensugesti terjadi beneran. Maka ayo positive thinking terus, berkata yang baik, membatin yang baik, sehingga yang kita rasakan yang sesuai apa yang kita inginkan. Karena dari pikiran itulah bisa jadi Allah mengabulkan atau Allah menjadikan suatu kejadian sebagaimana apa yang kita pikirkan. Jadi hati-hati dengan isi pikiran kita. Begitu sahabat-sahabat, semoga puasa ini kita selalu sehat, kita bisa melakukan puasa dengan penuh berkualitas, karena nanti bukan hanya fisik yang akan sehat, tapi juga mental kita yang akan kuat. Dan selalu ingat, kesehatan mental kita akan bisa terjaga, tapi harus iman tetap menjadi pondasinya. Dan tadi harapan-harapan itu sebagai bahan bakarnya, dan menahan emosi itu adalah wujud nyata. Semoga sehat selalu, dan semoga mentalnya selalu kuat dan siap selalu menghadapi segala ujian hidup. Sekian, bahwa kau perkembangan tayu, sahabat-sahabat Fayatku yang super, I love you. Jalan-jalan ke Meranggen, jangan lupa membeli pecel rambak. Sahabat-sahabatku yang keren, selalu jaga mental ya. Wallahu yaqdi bihi batin wafirah liwallahu fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.